Semangat. Kita nggak doa. Siapa yang nggak masuk? Seperti biasa kita tangan dulu ya. Tangannya beda dari nanti aku bilang aku semangat ini. Jadi cermin datar kemarin, cermin datar adalah cermin yang permukaannya datar, halus dan mengkilat, yang bisa memasukkan gambar atau cahaya tanpa mengubah gambarnya. Jadi kalau dia bentuknya 5 cm berarti cuma 5 cm tanpa mengubah bentuknya. Nah kemarin juga gara-gara kalau cermin kan dibagi menjadi 3, yaitu cermin datar, cermin cembung dan cermin cembung. Nah ini kita akan membahas tentang cermin. Gambar apa? Ya. Menurut kalian cermin ini termasuk cermin datar, cermin cembung atau cermin cembung? Cembung ya? Benar. Ya benar ya. Jadi cembung apa ya? Bulat, Mbak. Udah jawab sih, aduh. Jadi sendok ini terdiri dari 2 cermin, yaitu cermin cembung yang bagian belakang dan juga cermin cembung bagian dalam. Tentang cermin cembung yang mana tujuan dari pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, peserta ini dapat memahami contoh pengertian dari cermin cembung. Yang kedua dapat mengetahui contoh benda-benda yang termasuk cermin cembung. Yang ketiga dapat mengetahui bagian-bagian cermin cembung. Yang keempat dapat mengetahui 3 sifat istimewa dari cermin cembung. Yang kelima dapat mengetahui rumus untuk menggunakan cermin cembung. Dan terakhir dapat menerapkan atau menggunakan cermin cembung dalam kehidupan. Nah, kita langsung ke yang pertama. Dilihat baik-baik ya, kalau perlu dicatat, soalnya nanti ada kuis dikit-dikitan tentang yang
Yang bisa jawab angkat tangannya. Apa itu cermin tepung? Pengertian dari cermin tepung apa? Iya. Apa? Cermin dapat memakan cahaya. Maksudnya gimana? Makanya didasarkan dia. Cermin ya. Atau yang lain? Sebenarnya. Sebenarnya. Ya. Satu lagi. Enggak. Satu lagi. Nggak ada bedanya. Cermin adalah cermin yang berbentuk lubang ke dalam yang bersifat konvergen atau memantulkan cahaya dan juga berfungsi untuk memantulkan serta mengalirkan cahaya yang datang. Apa saja contoh dari cermin tepung? Selain itu, lampu mobil. Ya. Kaset negara bola. Ya. Lagi. Kaset. Cermin. Jadi contoh dari cermin tepung adalah dia berdasarkan kalau ada pemantulan lampu mobil, ada antena parabola, ada pengukur ada sensor, ada sensor, proyektor juga termasuk cermin. Sekarang bagian-bagian cermin tepung. Bagian-bagian cermin tepung ini yang pertama ada yang namanya dari sini itu adalah namanya suku utama. Nah, di suku utama ini ada titik O, ada titik O, dan titik F. Yang pertama titik O itu adalah titik permukaan cermin. Yang kedua yaitu titik F yang artinya titik fokus atau titik api utama. Yang ketiga yaitu titik F yaitu titik pusat kelengkungan cermin. Nah, titik F ini biasanya juga disebut dengan jari-jari kelengkungan cermin atau bisa disebut juga dengan F. Nah, ini ya F sama F. Nah, F ini panjangnya sama dengan 2 kali panjangnya F. Jadi bisa dituliskan bahwa F itu panjangnya dari setengah dari F. Contoh, misal dari O, dari titik 0, dari titik 0 F minus 10. Berarti dari titik 0 F itu 5. Nah, kenapa sih kalau F itu termasuk 2 kali panjangnya F? Karena panjang OF ini sama dengan panjang dari FF ke FF. FF atau ke FF termasuk. Nah, terus di bagian ini kan depan cermin, ini belakang cermin. Nah, di depan cermin ini terbagi menjadi 3 ruang, yaitu ruang 1 yang terletak di antara titik O dan titik F, ruang 2 terletak di antara titik F dan titik M, dan ruang 3 terletak di titik M hingga ke belakang. Sedangkan yang bagian di belakang cermin itu hanya 1 ruang, yaitu ruang keempat. Untuk selanjutnya, tadi di video kan sudah dijelaskan kalau ada 3 sifat istimewa cermin tepung. Ada yang ingat? Sumber utama akan dibangun melalui titik fokusnya. Sinar yang melewati titik fokus akan dibangun sebagai sumber utama. Sinar yang melewati titik fokus kembali pada tindakan yang Yang pertama yaitu
sinar yang tersebut. Yang sinar kedua yaitu sinar data melalui fokus. Kain karena dimasukkan ke cermin sejajar dengan sumber tanah kebaikan dari sifat yang sangat itu. Nah, sinar yang ketiga ini sinar data melalui titik pusat. Peruntungan F, data nantinya dari cermin akan dipasangkan kembali melalui titik peruntungan, jadi bolak-balik tangannya. Ada tiga ya, yang pertama sinar data melalui sinar data sejajar dengan sumber utama lalu dipasangkan ke melalui sumber F, dan yang kedua sinar data melalui titik fokus dan nantinya cermin akan memantulkan cahaya tersebut sejajar dengan sumber utama, dan yang ketiga sinar data melalui titik teruntungan cahaya yang nantinya akan dipantulkan melalui titik teruntungan lagi, jadi bolak-balik. Nah, untuk selanjutnya kalau misal ada soal disuruh menentukan tipe bayangan pada satu gambar, itu biasanya bisa digambar atau enggak kalau mau berdebat itu bisa pakai tanda I. Jadi aturannya yaitu nomor ruang benda ditambah nomor ruang bayangan sama dengan 5. Dan jika bayangan di depan cermin rupa 1, 2, 3 itu termasuk nyata dan terbalik, sedangkan jika bayangan di belakang cermin atau ruang utama itu tetap semuanya terbuka. Saya gambarkan. Nah, kalau dia terletak di sini termasuk tadi itu nyata dan terbalik. Kalau di ruang A itu termasuk maya atau contohnya misalnya jika benda di ruang 1 maka bayangan di ruang 3. Nah, nomor ruang bendanya kan di 1 ditambah titik-titik sama dengan 5 kan. Nah, 1 biar jadi 5 tambah 4 termasuk apa? Termasuk maya dan tegar. Nah, cara tahu berbesar dan kecil ya itu rumusnya nomor ruangan bayangan itu harus lebih besar dari ruang benda. Ini diperbesar. Kalau misal ini diperbesar, ini lebih kecil berarti dia diperkecil. Nah, menurut kalian nomor ruang bayangan sama nomor ruang benda itu bisa mana? Bayangan termasuk besar ya. Jadi nomor tadi sifatnya maya, tegar dan diperbesar. Karena lagi terletak di ruang bayangan keempat, jadi hasilnya maya dan tegar. Sedangkan dia hasilnya lebih besar dari nomor ruang benda, jadi dia diperbesar. Dan setelah itu kita langsung ke rumus. Ini nanti yang pertama ada untuk mencari jarak fokus cermin. Itu rumusnya yaitu R/2 atau jari-jari kelengkungan dibagi 2. Terus nanti ada juga disuruh menghitung cerminnya bisa menggunakan 1/S tambah 1/S. Nah, di sini terusnya, lalu catatan ini nanti bisa disesuaikan dengan contoh soal langsung ya. Soalnya kalau di sini nanti kalian kurang paham, jadi langsung ke aplikasi soal. Dan dapat kebas soal yang dari akhir. Itu ya, kayaknya ya. Itu dibuka nomor 7. Nomor 7. Sama kita tulis dulu diketahui. Diketahui sebuah benda tingginya 5 cm. Tinggi termasuk tinggi. Ya. Namanya berapa tadi? Terus selanjutnya diletakkan pada jarak 40 cm. Diletakkan berarti diletakkan pada jarak yang diletakkan pada jarak 40 cm. Jarak fokus F40. Tadinya tadi 40 ya? 40.
cm. Terus dia punya permit selanjutnya yaitu memiliki jarak fokus 30 cm. Nah, tanyakan yang pertama cara bayangan. Simbolnya apa tadi cara bayangan? Cara bayangan. Ada Cara bayangan. Cara bayangan simbolnya. Kebesaran bayangan simbolnya M D yang D. Tinggi bayangan simbolnya tinggi bayangan. Dan terakhir sifat. Nah, pertama kita kerjakan cara bayangan. Cara bayangan itu cara bayangan kan simbolnya ada aksen. Nah, kita sampai kursa ini 1 per M sama dengan 1 per S tambah 1 per S sampai S. Nah, tinggal dimasukin 1 per 30 ya sama dengan 1 per 40 tambah 1 per aksennya dari kita dulu. S aksen Yang dicarikan S aksen. Berarti boleh duluan 1 per S aksen. super X aksen Dengan terus ya 1 per 30 tambah dikurangi. Udah luas ya. 1 per 40. Jadi tadi 1 per S. Kan jadi tadi 1 per S. Terus dulu. Nah terus ini dari sini dari 1 per S aksen dengan ibu sama kamu ibunya ya. Dengan berapa? 120. 120 dibagi 30 40 120 bagi 30 4 4 dikali 1 4 jawab Mbak men 120 dibagi 1 30 ya 30 3 dari 1 berarti hasilnya 120. yeay Karena kan kita yang S aksen berarti kan dibalik S aksen sama dengan 120 hasilnya 120 cm. Baru selesai. 120 cm itu yang A Terus yang B disuruh nyari kebesaran. Rumus kebesaran ini apa? besaran MD S aksen per S. X aksen per X X aksennya 120 per Makanya sudah diketahui. 40 per 40 sama dengan 3 kali perbesaran. besaran EGD Nah, cara yang D. Dan D dicari juga. Tinggi rumusnya M sama dengan aksen per Aksennya ada berapa? 3. aksennya ya Banyak berapa? Berarti
Nah ini kan ada S aksennya plus. Jadi dia sifatnya semangat. Sifatnya Semangat. S aksennya positif, berarti dia sifatnya Negatif. Terbalik. ternyata Oh, sama ngomong negatif mana? Nah selanjutnya kita lihat yang M. M-nya dia kan 3 itu lebih dari 1, kurang dari 1 atau lebih dari 1? Ya, kalau lebih dari 1 berarti sifatnya lebih dari Jangan diperbesar. berarti ini sifatnya yaitu nyata terbaring di belakang lensa di depan cermin dan bayangan diperbesar. Ya. Ada yang nggak paham nggak? Boleh tanya? Jadi masih paham nggak? Men. Nomor 8 yang bisa menjaga boleh masuk ke depan. Aku Masuk dikasih A, B, C, D, E. Hah? delapan. Terserah. Satu anak boleh dari belakang, satu anak masukin. Yang bisa kerjakan langsung masuk ke depan. Caranya sama kayak ini. Oke. Boleh dikerjakan dulu. Nanti kalau udah bisa langsung masuk. Itu sampai 5 kalau lewat itu tak selesai ya. Terus ada yang mau cerita? Soalnya, Mbak. Letakkan barang jarak 40 cm. Dari jari. Dengan cermin kamu. Jadi perhitungan apa? Aja berapa? Kilo kosong. Yang ditanya jarak kampus cermin. Sama dengan R2. Ya, benar. Benar. R2. 120 per 2. Karena dia cermin jauh, berarti sifatnya negatif. Kalau cermin jauh sifatnya positif, kalau cermin jauh sifatnya negatif. Berarti ditambah negatif, hasilnya negatif. Oh, ya ya. Satu Ternyata di depan. Negatifnya Satu per
Pindah rumah kan? Oh, bener toh. Batu. Bodoh. Dua. Satu. Lima. Berarti dibalik lagi 120 dibagi 5 berapa? 24 ya, 24 cm. Ye, 24. Terus sekarang ini Kau berjalan bayangan. yang bisa kayak itu perbesaran bayangan rumusnya apa? Tak tahu. M sama dengan S per aksen. ya S sama N S per plus aksen. S aksennya berapa? 24. Dibagi 24 dibagi N S-nya berapa? 60. Hah? Tak salah kak. Berapa? Kita bagi dulu kan bagi 60 Waduh. 24 dibagi 60 Tak bisa koma. koma 6 0,6. nanti dibagi 2,6. Nah sekarang yang terakhir Tinggi bayangan. tinggi bayangan rumusnya Ah. berapa? Ternyata dilihat ke 0,6 0,6 per 10. Rasanya berapa? Diketahui ya? Ayo diketahui. 10 kali 6. Berarti sifat bayangannya gimana? Sifat bayangan dilihat dari S-aksen. S-aksennya ini negatif, berarti ya, terus R-nya lagi hasilnya negatif kan? Berarti hasilnya jadi hasilnya maya, juga dan diperkecil. Maya enggak dan kecil. Selanjutnya nomor 90 dikerjakan sendiri ya. Nanti ada yang mau hitungan nggak? Dari hasil hari ini. Kesimpulan, yang mau kesimpulan. Baca kesimpulan. Perbedaan itu apa? Tahu? Kesimpulan. Kesimpulannya apa? Bisa? Kesimpulan, ayo. Ayo kalian. Ya, kesimpulan dari kegiatan belajar hari ini ada nggak? Kesimpulannya kita belajar tentang apa itu cermin cekung, rumus dari cermin cekung. Oh, jadi aku Ayo, katakan. Yang tahu. Ayo. Jadi kesimpulan dari kegiatan belajar hari ini yaitu cermin cekung adalah cermin yang bentukannya itu ke dalam, dan bisa memantulkan serta memfokuskan cahaya. Cermin cekung juga memiliki 3 sinar istimewa. Yang pertama, sinar datang dengan sudut
yaitu sifat datang melalui sesuatu yang dimasukkan melalui cermin sejajar dengan sumbu tanah. Dan yang ketiga yaitu sifat datang melalui titik kelengkungan dan akan dimasukkan melalui titik kelengkungan lagi. Nah, sampai di sini. Jangan lupa dapat ini video dikerjakan sama 90. Absen 1, absen 1. Oke, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai dari keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Ya, belum. Yang ditanyakan Tidak. ngerti apa enggak? Ngerti apa enggak? Maju, maju. Apa? Ngerti apa enggak? Enggak. Oke. Oke. Kelas ini selalu bebas. Amin. Alhamdulillah. Selalu bebas namanya. Nggak tahu ngerti apa enggak. Oke. Tapi tak ngerti. Saya penting wangi, ya. Penting jawab. Oke. Berarti pinter boyo. Dan rumus cermin, baik cermin cekung, cermin cembung, kemudian nanti lensa cekung, lensa cembung, rumusnya sama. Yang sama yang mana? B. Yang pertama F berdua. F berdua berarti bisa dipakai untuk mencari F. Selain itu, F juga bisa dicari pakai rumus yang kedua. Ini adalah rumus spesialnya cermin. Berarti kalau ditanya, apa rumus utama cermin? Apa rumusnya berarti? Bukan, yang ini. Tapi apa berarti? 1 per S sama 1 per S aksen sama dengan 1 per S. Itu adalah rumus spesialnya cermin. Kalau ditanya apa rumus cermin, yang harus dikatakan lebih dulu ini adalah ini. Oke, rumus ini bisa mencari F, bisa mencari S, bisa mencari S aksen. Karena di dalamnya ada 3 variabel itu. F, S, S aksen. Berarti mencari S aksen rumusnya apa? Ini. Kalau misalnya ada S aksen, mencari S rumusnya apa? Ini. Kalau mencari S rumusnya apa? Selain rumusnya ini, jika yang diketahui S. Oke. Kemudian S aksen juga bisa pakai rumus ini. Kalau ada M dan ada S. Makanya berarti selalu saya bilang kalau ada rumus harus ingat 4 hal. Apa yang pertama? Rumusnya. Yang kedua keterangannya. Nomor 3 satuannya. Yang nomor 4 cara menghitungnya. Keterangannya termasuk ini. Keterangan ini yang pertama penting. Pentingnya apa? Menentukan jenis termin dalam soal. Kalau cerminnya cermin cekung, maka F dan R plus. Misalnya gini, diketahuinya nanti berapa? Ayo. Sebuah cermin cekung jarak fokusnya 30 cm. Berarti tulisnya diketahuinya apa? F-nya berapa? Dan cermin cekung jarak fokusnya 30 cm. Tulisnya gimana berarti? F sama dengan 30 cm. Kalau ada soal cermin cembung, jarak fokusnya 20 cm.
cermin tembung, jarak fokusnya 20 cm. Tulisnya berarti gimana? F sama dengan min 20 cm. 20 cm. Ada minnya. Kalau nggak ada minnya, berarti mulai awal salah, maka nggak akan ada benar sama sekali sampai terakhir. Oke ya. Oke. Menghitungnya tadi sudah jelas ya. Dah. Tidak luas bisa kan? Dah. Nah, sekarang saya akan ngajari yang nanti juga soalnya gampang. Harusnya jawaban setelah ketemu soal 3 detik, 4 detik ketemu jawaban dan benar. Nanti akan jadi salah satu soal yang keluar di ulangan. Ulangan apa, Pak? Oke, ruang bayangan. Baca ruang bayangan. Ruang bayangan. Nah, cermin cekung itu berarti permukaannya cekung, cekungnya dilihat dari depan. Yang bagian belakang cermin harus ada arsirannya. Artinya berarti ini bagian depan atau belakang cermin? Nah, yang ini bagian depan. Cermin cekung disebut tadi memiliki jarak fokus positif karena titik fokusnya di depan cermin. Kalau nanti ada cermin lain titik fokusnya di belakang cermin, berarti cerminnya kategori cermin negatif. Oke. Kalau gambar jarak O ke M dan F ke M harus sama dengan jarak fokusnya. Jarak fokusnya 3 cm, berarti O ke F 3 cm, F ke M 3 cm, dan seterusnya. Ruang antara O dengan F dinamakan ruang 1. Antara F dengan M ruang 2. M dan seterusnya sampai Australia, Tasmania untuk selatan itu adalah ruang 3. Di belakangnya cermin sampai kutub utara berarti ruang 4. Tadi sudah dijelaskan bahwa kalau ada benda di ruang 1, bayangannya di ruang berapa? 4. Kira cuma kasih ya. Pakai tangan gini, ya. Pakai tangan agak mudah. Benda di ruang 1, ditekuk 1, sisanya berapa? Berarti letak bayangannya di ruang 4. Benda di ruang 2, bayangannya ruang berapa? 3. Benda ruang 3, bayangannya di ruang 2. Benda ruang 4, bayangannya di ruang 1. Ulangi. Benda di ruang 2, bayangannya di ruang 3. Benda di ruang 3, bayangan di ruang 2. Gampang kan? Gampang. 1 detik langsung ketemu, ya kan? Tapi bukan hanya itu, ada lanjutannya. Lanjutannya, kalau ada benda, bayangan di depan cermin, berarti di ruang 1, 2, 3. Benda, bayangan di depan cermin, ruang 1, 2, 3. Sifat bayangannya nyata. Kalau nyata, pasangannya terbalik di depan cermin. Nyata terbalik di depan cermin adalah 3 serangkai yang tidak terpisahkan. 3 in 1. Kalau ada bayangannya terbalik berarti nyata, berarti di depan cermin. Kalau ada bayangan di depan cermin berarti terbalik dan nyata. Ingat-ingat, nyata terbalik di depan cermin adalah satu kesatuan, nggak terpisahkan. Sehingga kalau bayangannya di ruang 1, 2, 3 nyata terbalik di depan cermin. Kalau bayangannya di ruang 4, bayangannya kebalikannya nyata, apa? Maya. Kalau maya pasangannya tegak di belakang cermin. Kalau ada bayangan di belakang cermin berarti maya, berarti tegak. Kalau ada gambar bayangannya tegak berarti maya di belakang cermin. Oke? Kalau nanti diperbesar berarti gimana? Benda di ruang 1, bayangannya ruang berapa? 4. Besar mana jumlah jarinya yang sisa dengan yang ditekuk?
Sisa, berarti diperbesar. Kalau ditekuk 2, benda di ruang 2. Sisanya berapa? Bayangannya berapa? 3, berarti diperbesar. Kalau 4, bayangan benda di ruang 3, bayangan di ruang berapa? 2. Berarti ini sisanya lebih kecil, berarti diperkecil. Bisa dipahami? Nah, sekarang soalnya. Benda di ruang 1, bayangan di ruang berapa? 4. Sifat bayangannya apa tadi? Diperbesar di belakang cermin. Bayangannya di ruang 4 kan? Di belakang cermin. Kalau di belakang cermin berarti maya tegak. 4 lebih besar dari 1 berarti diperbesar. Oke. Benda di ruang berapa? 2. Bayangan di ruang berapa? Di depan atau di belakang cermin? 3 itu ruang depan. Berarti bayangannya bersifat apa? Nyata. Terbalik di depan cermin. Tapi 2 dan 3 sisanya lebih besar lebih kecil. Berarti bayangannya diperbesar. Ulangi. Ayo, benda di ruang berapa? 1. Bayangannya di ruang berapa? Sifat bayangannya apa? Itu 1. Nanti ada 5 macam. Benda di ruang berapa? 2. Bayangan di ruang berapa? 3. Berarti sifat bayangannya apa? Terbalik di depan cermin. Diperbesar. Benda di ruang berapa ini? 3. Bayangannya ruang berapa? 2. Sifat bayangannya terbalik di depan cermin. Diperkecil. Benda berapa tadi? 1, 2, 3. Saya bilang tadi berapa? 5. Berarti kurang berapa? 2. Bendanya pas di sini. Ini ruang berapa tadi? 2. Ini berapa? 3. Berarti ini ruang berapa? Ruang berapa di sini? 2/3 itu kira. 3. Antara 2 dan 3 itu kira. 2,5. 2,5 ditambah berapa? 5. 2,5. Maka banyak kerjanya di sini, bayangannya di sini. Berarti di depan cermin atau di belakang cermin bayangannya? Di sifatnya maya menyala. Terbalik di depan cermin. Kalau 2,5 dengan 2,5 besar mana? Apa sifat bayangannya? Sama besar. Lengkapnya. Udah di sini sifat bayangannya apa berarti? Terbalik di depan cermin sama besar. Kurang kira. Sudah bel. Satu lagi Pak. Satu lagi. Benda di sini. Benda di sini. Maka di ruang berapa ini?